Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi sobat pemilih. Selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Pemalang bersama saya Tommy Wasto Adi. Dan di tengah kita sudah hadir narasumber yaitu Bapak Ketua KPU Kabupaten Pemalang, Bapak Mustafirin. Apa kabar Pak Ketua? Alhamdulillah baik. Iya. Pak Ketua, KPU Pemalang ini sudah punya podcast yang baru, kemarin sudah ditata dengan tim. Harapan Pak Ketua untuk podcast KPU Pemalang seperti apa Pak? Podcast di Kabupaten Pemalang ini saya harap ya dengan adanya podcast tentu menjadi sarana dan media untuk pendidikan dan sosialisasi ya. Jadi podcast ini bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi dan diskusi ya terkait dengan kepemimpinan dan demokrasi. Jadi dengan adanya podcast ini tentu akan lebih bermanfaat ya, karena informasi-informasi tentang KPU, tentang kepemimpinan, tentang demokrasi bisa langsung diterima oleh masyarakat melalui podcast ya. Tentu itu lebih baik. Semoga podcast ini memberi manfaat yang cukup banyak bagi sobat pemilih tentunya untuk media sosialisasi, untuk informasi terkait kepemiluan, Pak. Terutama pemilih milenial ini, Mas. Untuk pemilih milenial ini kan suka menggunakan media sosial dan sebagainya. Tentu media medsos ini sangat-sangat bermanfaat untuk teman pemilih yang kategori milenial ya. Amin. Terima kasih Pak. Pak Ketua kan sudah beberapa kali melaksanakan tahapan pemilu pemilihan ya Pak, mulai dari Pilgub Jateng 2013 hingga kemarin yang terakhir Pilgub Pemalang tahun 2020. Nah, dari beberapa pemilu pemilihan ini Pak, mana Pak yang paling menantang atau mungkin paling berkeringat dari Pak Ketua? KPU itu sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilihan ya. Jadi kalau pemilu itu event untuk pemilihan, memilih DPR RI, memilih DPD, memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota ya. Itu pemilu. Kalau pemilihan ini untuk memilih kepala daerah baik di tingkat provinsi ya, gubernur atau wakil gubernur, di tingkat kabupaten kota itu bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Dari pemilu maupun pemilihan yang saya laksanakan ya, saya alami, memang ada beberapa pemilu yang sangat menantang kata Mas Tommy tadi ya, terutama itu pemilu di 2019 ya. Di pemilu 2019 itu pertama kali di Indonesia melaksanakan pemilu secara bersama-sama, yaitu memilih 5 pemilihan dengan 5 surat suara. Ini tentu hal yang baru pada saat itu dan sangat menantang. Dan alhamdulillah dari beberapa yang kita lakukan ya, dan semuanya alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik dan lancar, terutama di Kabupaten Pemalang juga bisa terselenggara dengan baik, termasuk pemilihan di 2020 kemarin ya. Walaupun di Pemalang, di Kabupaten Pemalang menyelenggarakan bupati dan wakil bupati ya, tapi kita selenggarakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tentu ini sangat menantang bagi penyelenggara, karena jangan sampai dengan diselenggarakannya pemilihan ya, tapi kita tidak bisa menjaga kesehatan. Alhamdulillah tapi di Pemalang bisa terselenggara dengan baik ya, terkait dengan COVID-19 ini bisa kita cegah, kita bisa antisipasi dengan baik, sehingga penyelenggaraan pemilihan bisa berjalan dengan lancar ya, terus tidak menimbulkan COVID-19 ini yang kita bisa antisipasi dan kita bisa cegah
syukur kemarin laksananya lancar ya Pak, Iya, 2019, iya. Pilgub Malang 2020. Pak Ketua ini sebagai Ketua KPU di wilayah yang notabene jumlah pemilihnya besar nih Pak. Ya, ini Pak Ketua ini kemarin sukses memimpin KPU Pemalang nih kemarin dalam pelaksanaan Pilgub Jateng 2018, pemilu serentak 2019 dan yang terakhir Pilgub Malang 2020. Mungkin bisa dibagikan Pak kepada sobat pemilih Pak untuk kunci sukses Bapak dalam memimpin KPU Kabupaten Malang Pak. Iya. Sebenarnya sukses untuk pemilu maupun pemilihan itu sukses bersama, Mas. Iya. Jadi ada peran penyelenggara, ada peran peserta pemilu maupun pemilihan, ada peran pemilih, ya. Ini berarti sukses bersama-sama. Nah, khususnya di penyelenggara, bagaimana supaya perhelatan pemilu pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa sukses, itu harus ada sebagai penyelenggara harus punya profesionalitas dan integritas, ya. Prioritas penyelenggara ini ada aspek kompetensi, harus punya kompetensi. Jadi penyelenggara itu harus punya aspek kompetensi, diantaranya aspek pengetahuan tentang kependudukan harus dimiliki, aspek keterampilan ya, keterampilan memanage, keterampilan untuk menyelenggarakan teknis kepemiluan harus dimiliki, termasuk sikap kerja bagi penyelenggara yang sesuai dengan standarisasi yang diharapkan. Ini ketentuan yang pertama, harus profesional. Yang kedua, integritas, ya. Sebagai penyelenggara harus punya sikap atau punya integritas, yaitu apa? Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar. Atau integritas ini bisa mengandung beberapa unsur, di antaranya unsur kejujuran, keadilan, transparansi, akuntabilitas, ya, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Inilah kunci, ya, sebagai penyelenggara bisa sukses untuk menyelenggarakan pemilu maupun pemilihan. Demikian. Jadi berarti memang banyak aspek dari penyelenggara ya Pak, mulai dari tingkat KPU, ya, BPK, BPS hingga di tingkat TPS, ya, KPPS. di KPPS. Ya. Pak Ketua, ini kita sebentar lagi dihadapkan sama pemilu serentak 2024. Ini mungkin sobat pemilih nih, mungkin ada yang belum tahu kapan sih Pak tahapan pelaksanaan pemungutan suaranya. Oh iya, untuk pemilu serentak tahun 2024 ya. Jadi di 2024 itu ada dua perhelatan. Yang pertama pemilu serentak 2024, yang kedua pemilihan serentak di 2024. Tadi saya katakan untuk pemilu berarti pemilihan umum untuk memilih DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Itu nanti sesuai dengan keputusan KPU Republik Indonesia nomor 21 tahun 2022 itu sudah diputuskan bahwa pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 akan diselenggarakan hari Rabu. Ingat-ingat ya, hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Untuk pemilihan, kalau pemilihan itu untuk memilih kepala daerah baik di tingkat provinsi, gubernur dan wakil gubernur, atau di tingkat kabupaten kota, yaitu memilih bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, dan itu akan diselenggarakan secara serentak, yaitu tanggal harinya hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Jadi diingat-ingat ini sobat pemilih, khususnya di warga Pemalang ya, untuk pelaksanaan pemilu serentak maupun pemilihan serentak tahun 2024. Iya, terima kasih Pak Ketua. Ya, sobat pemilih, tadi sudah disampaikan Pak Ketua, jangan lupa ya, pemilu serentak hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dan pemilihan serentak hari Rabu 27 November 2024. Ya, Pak
Pak Ketua, ini untuk pemungutan suara yang pemilu serentak 2024 kan tanggal 14 Februari 2024. Tentu sebelumnya ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui ya Pak, yang mulai dari verifikasi partai politik, sosialisasi, kampanye, pemutakhiran data pemilih. Mungkin sobat pemilih ini pengen tahu Pak, tahapan tersebut itu dimulai kapan Pak? Oh ya, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu ya, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017 telah mengatur bahwa tahapan untuk tahapan pemilu itu minimal dilaksanakan 20 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ya. Tahapan itu dimulai minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. Kalau hari pemungutan dan penghitungan suara atau sudah mafhum di masyarakat ya, sudah itu disebut dengan hari pencoblosan. Kalau hari pencoblosannya itu tanggal 14 Februari tahun 2024, 20 bulan sebelumnya dihitung mundur, berarti insya Allah tahapan pemilu untuk pemilu tahun 2024 akan dimulai di tanggal 14 Juni tahun 2022. Tahun ini ya, sudah akan dimulai tahapannya. Karena ketentuan undang-undangnya seperti itu, 20 bulan minimal sebelum pemilihan pencoblosan itu harus sudah dimulai. Jadi berarti kalau bulan Juni 2022 berarti ini sudah di depan mata ini Pak. Betul. Ini Pak Ketua, persiapan KPU Kabupaten Malang ini Pak menghadapi tahapan yang sudah di depan mata ini seperti apa Pak? Ya, tentu ada persiapan-persiapan ya untuk penyelenggara baik di pusat maupun di provinsi maupun di kabupaten kota, khususnya di KPU Kabupaten Malang ini juga sudah melakukan persiapan-persiapan ya. Di antaranya adalah untuk menyongsong pemilu tahun 2024 ini, KPU Pemalang ini menambah pengetahuan, penguatan kapasitas sumber daya manusianya dengan apa sih? Dengan menyelenggarakan atau mengikuti diskusi-diskusi dengan pencermatan regulasi dan lain sebagainya. Nah, di KPU Kabupaten Malang ini untuk pemilu atau pemilihan 2024 juga melakukan persiapan yang telah dilakukan, di antaranya yaitu KPU Pemalang ini menyusunnya RAB untuk pemilihan serentak 2024. Ya, karena secara aturan bahwa pelaksanaan pemilihan ya atau pilkada ini anggarannya dibebankan kepada daerah. Nah, ini KPU Kabupaten Pemalang melakukan menyusun rancangan anggaran belanja untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, termasuk juga untuk persiapan dan menyongsong pemilu maupun pemilihan serentak 2024. KPU Pemalang melaksanakan konsolidasi ya dengan stakeholder. Ini sangat penting ya. Konsolidasi dengan stakeholder, menyambung komunikasi ya, menyatukan dan memperkuat hubungan antara institusi atau lembaga yang nanti supaya pada pelaksanaan pemilu serentak 2024 ini bisa berjalan dengan sukses. Amin Pak Ketua. Pak Ketua, tadi Pak Ketua menyampaikan bahwa pemilu serentak 2019 itu kemarin yang paling cukup menantang ya Pak. Iya. Nah, ini mungkin hampir sama pemilu serentak di 2024, 5 kotak surat suara, 5 kotak suara. Nah, pelajaran apa saja Pak yang bisa diambil dari kemarin pemilu serentak 2019 untuk menjadikan pelajaran di pemilu serentak 2024 Pak? Ya,
semua peristiwa itu pasti ada hikmahnya ya, dan bisa diambil pelajaran ini Mas Tommy benar. Tentu apa-apa yang telah dilakukan dan peristiwa atau kejadian di pemilu 2019 ini menjadi pelajaran untuk pelaksanaan pemilu serentak 2024. Di antaranya ya karena beratnya beban kerja terutama keadministrasian ya, ini sehingga banyak badan penyelenggara di bawah itu mengalami sakit dan ada yang meninggal ya Mas. Tentu ini sudah diantisipasi oleh KPU tentunya. Di antaranya untuk ikhtiarnya nanti pemilu 2024 ini badan penyelenggara ya ad hoc itu khususnya di TPS ya, TPS usianya apa namanya, ada penentuan usia dibatasi ya Pak ya. Iya betul ya, minimal 17 maksimal 50 contoh saja. Betul. Jadi ini bagian dari ikhtiar supaya apa namanya penyelenggara itu benar-benar fit. Terus ditambah lagi apa namanya pemeriksaan kesehatan nanti secara maksimal. Jadi kalau ada yang berpotensi untuk sakit tentunya akan kita pertimbangkan menjadi penyelenggara supaya tidak banyak korban. Termasuk juga di KPU ini sudah merancang mempersiapkan untuk pemilu 2024 mengaca dari pelaksanaan pemilu 2019 karena beratnya secara literasi dari penyelenggara di bawah ya. Maka KPU sekarang itu baru merancang penyederhanaan surat suara. Dan surat suara dengan 5 pilihan ya. Itu 2019 kemarin 5 surat suara juga 5 kotak surat suara ya. Dan ini akan disederhanakan. Gitu ya. Ya, ini ada beberapa opsi ya. Apakah dijadikan 1 surat suara atau 2 atau 3, ini menjadi kajian dan sudah disimulasikan. Semoga saja penyederhanaan surat suara ini nanti bisa meringankan beban kerja penyelenggara di bawah atau di penyelenggara ad hoc ya. Termasuk juga harapan kami ada penyederhanaan terkait dengan formulir-formulir. Banyaknya formulir ini juga menambah beban kerja yang cukup berat. Kalau pemungutan dan penghitungan itu waktunya sama saya pikir. Baik 1 surat suara atau 4 surat suara atau 5 surat suara itu waktunya sama. Dibuka jam 7, ditutup jam 13.00 baru mulai dilaksanakan tahapan penghitungan rekapitulasi. Nah, yang berat di situ rekapitulasinya dan pengadministrasiannya sampai 24 jam terkadang kurang. Maka mengaca dari harapan kami formulir-formulir ini juga disederhanakan. Jadi beban kerja penyelenggara ad hoc di bawah di TPS oleh teman-teman KPPS ini semakin ringan. Ya, ini tentu menjadi pelajaran dan semoga ini bisa terwujud di pelaksanaan pemilihan serentak 2024 bisa terjalankan dengan baik dan lancar. Jadi semoga beberapa penyederhanaan tadi Pak, suara formulir itu semoga bisa terrealisasi dan pelaksanaan besok juga PP ad hoc itu juga mudah dan tidak ada yang sakit gitu ya Pak kayak kemarin ya. Pertanyaan terakhir nih Pak Ketua, ini kan menyongsong pemilu 2024. Apa harapan atau himbauan Pak Ketua untuk sobat pemilih Pak? Ya. Oke, teman-teman sobat pemilih yang saya hormati ya, dalam rangka menyongsong pemilu serentak 2024, penyelenggara KPU Bawaslu itu sudah melakukan persiapan secara matang supaya pelaksanaan pemilu serentak 2024 nanti bisa berjalan secara lancar. Termasuk juga untuk kontestannya, partai politik ini juga sudah mempersiapkan ya terkait dengan menyongsong terselenggaranya pemilu serentak tahun 2024.
Khususnya kami menghimbau kepada sobat pemilih juga harus mempersiapkan untuk menyongsong pemilu 2024. Nah, persiapan untuk pemilih seperti apa? Yang pertama, ya, pastikan sobat pemilih telah memiliki KTP elektronik. Ya, bagi sobat pemilih yang sudah umur 17 tahun ke atas, ini pastikan memiliki KTP elektronik. Yang kedua, sobat pemilih selalu memantau, pastikan diri sobat pemilih ini terdaftar dalam DPT. Nah, bisa dicek di aplikasi yang dimiliki oleh KPU, yaitu Lindungi Hakmu. Itu bisa dicek apakah sobat pemilih sudah terdaftar dalam DPT atau belum. Kalau belum, segera laporkan ke penyelenggara. Jadi persiapan untuk sobat pemilih menyongsong pemilu 2024 ada dua, yaitu segera urus KTP elektronik bagi yang belum mempunyai. Yang kedua, pastikan terdaftar dalam DPT. Oke, terima kasih Pak Ketua atas penjelasan Bapak terkait persiapan KPU Kabupaten Malang ini menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Semoga Pak Ketua serta jajaran selalu diberikan kesehatan, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sobat pemilih, demikian tadi sudah banyak dikupas tuntas segala persiapan KPU Kabupaten Malang menghadapi pemilu serentak 2024. Sampai jumpa di episode podcast KPU Kabupaten Pemalang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.